Oke, selamat datang lagi adik-adik semua dalam channel Simat ya. Hari ini kita masuk materi yang baru tentang yang namanya persamaan eksponen ya. Jadi nanti kalau ini namanya itu adalah pangkatan ya. Nah, jadi kalau kita bicara namanya persamaan eksponen, nanti ini merupakan topik yang mudah, bisa dianggap mudah ya, karena tidak membutuhkan teori yang banyak ya, hanya kamu harus paham mengingat sifat-sifat yang nanti yang digunakan. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita mulai ya. Nanti yang pertama, adik harus paham bentuk umumnya. Ya, jadi bentuk persamaan eksponen itu adalah Y sama dengan A berpangkat X. Nah, di sini A-nya itu harus lebih besar dari nol, namun A-nya itu tidak boleh sama dengan satu. Kenapa kalau satu, Pak? Karena kalau satu itu berpangkat berapapun dia pasti satu, ya. Nah, sehingga kalau A-nya besar nol dan A-nya tidak boleh sama dengan satu, sehingga sifat A ini harus ada dua, ya. A-nya itu berada di antara nol sampai satu, dan A-nya itu lebih besar dari satu, ya. Sehingga nanti dia memiliki kurva yang berbeda, ya. Jadi kalau opan digambar kurvanya, misalkan ya, kita gambar kurvanya seperti ini. Ini kita buat sumbu Y-nya, ya. Ini kita buat sumbu X-nya. Nah, ini kita buat sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Oke. Nah, tadi A-nya itu kan 2 di antara 0 sampai 1, ya. Cuma 1 nggak boleh dan lebih besar dari 1. Sehingga nanti ketika nanti titik potongnya ini, ketika X-nya 0, ya, maka dia akan memotong di 1. Benar ya? Sehingga nanti dia punya dua kurva. Yang pertama kurvanya seperti ini. Nah, ya, ini untuk A-nya lebih besar dari 1. Ya, satu lagi nanti kurvanya bentuknya seperti ini. Ya, nih. Nah, ya, ini untuk A-nya di antara 0 sampai 1. Ya, jadi nanti kurvanya itu harus kamu ingat ini A-nya besar 1, ini A-nya antara 0 sampai 1. Bisa ya? Nah, dan di sini ada beberapa sifat yang mesti kamu ingat nanti. Yang pertama adalah jika nanti ada A berpangkat M, kita kalikan A berpangkat N, ini akan sama dengan A berpangkat M ditambah dengan N. Nah, yang kedua nanti kalau ada A berpangkat M, kita pangkat dengan pangkat N sama dengan A berpangkat M dikurang N. Oke. Yang ketiga, kalau nanti ada A berpangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Berarti apa? Ini berarti A berpangkat M dikali N. Oke. Kalau nanti ada akar dari A berpangkat M ini pangkat N, sehingga menjadi A berpangkat M dibagi dengan N, ya. Baru nanti kalau ada A pangkat min M, itu apa? Sama dengan 1 dibagi A berpangkat M. Oke, nah ini Bapak buat nanti 5 sifat dulu, nanti kalau ada sifat yang perlu ditambah nanti kita akan tambahin. Bisa ya? Oke, sekarang langsung aja kita mainkan soalnya ya, Dek, ya. Oke, soal pertama bentuknya seperti ini. Ya, oke. Ini apa? Ingat lagi topik yang namanya persamaan kuadrat ya. Nah, lagi-lagi ini topiknya berhubungan dengan persamaan kuadrat. Berarti ingat topik persamaan kuadrat itu adalah topik yang sangat penting. Oke. Nah, sekarang apa? Diketahui 2 pangkat 2x ditambah dengan 2 pangkat minus 2x sama dengan 2. Yang diminta 2 pangkat x plus 2 pangkat min x. Nah, sekarang cara mengerjakannya ya. Ini kamu lihat soalnya dan kamu lihat apa yang diketahui. Kira-kira hubungannya apa di sini adik-adik ya. Nah, lihat pangkatnya. Ini kan sama-sama pangkat 2 berpangkat min 2 ya. Nah, berarti ada kemungkinan soalnya ini kita pangkatkan dengan 2. Ya. Nah, berarti kan 2 pangkat X ditambah dengan 2 pangkat min X ya. Ini kita anggap misalkan hasilnya A. Ya, baru ini 2 pangkat X ditambah dengan 1/2 pangkat X, ini kita buat sama dengan A. Nah, ya, ini kan kamu lihat pangkatnya pangkat 2 nih.
Berarti gimana? Berarti ini semua ruas ya, kita harus pangkatkan dengan 2. Nah, pangkat 2 ruas kiri, pangkat 2 ruas kanan. Ya, ingat lagi topik persamaan kuadrat ya. Kalau ada muncul A plus B pangkat 2 itu rumusnya apa? Berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ya, nah berarti apa? Ini menjadi 2 pangkat X dikuadratin, ya, ditambah 2 kali pangkat 2x1 per 2 pangkat X, ditambah 1/2 pangkat X kita kuadratkan, ini akan sama dengan A kuadrat. Benar ya? Nah, ini kan habis deh ya. Hmm, hmm. Oke, ini apa? Ini kan sama dengan 2 pangkat 2x, ya kan? Ditambah dengan 2, ditambah, ini berapa? Ini kan samanya dengan 2 pangkat minus 2x. Ini kan sama dengan A kuadrat, oke? Nah, ini kan di soal dikasih tahu ya. Nah, ini kan di soal sudah ada nih. Nah, ini berapa di soal? Iya, sama dengan 2 ya. Nah, sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan A kuadrat. Benar ya? Nah, berarti kalau Opak sambung di sini, berarti A kuadratnya AK sama dengan 4, berarti A-nya berapa? Iya, sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ada jawabannya? Ada. Yang A ya. Nah, jawabannya. Eh, yang A. Yang B. Nah, benar. Yang B. Oke, bisa ya? Bola. Oke? Mudah ya. Jadi, soal eksponen itu nanti harus kamu lihat juga. Kalau seperti soalnya, kamu lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sehingga nanti bisa dapat jawabannya. Oke? Mudah ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya berikut. Nah, ini soal apa lagi gitu ya. Nah, ini soal eksponen deh ya. Jadi, diminta X dan Y merupakan bilangan positif dengan Y besar 1 dan diketahui X pangkat Y sama dengan ini. Ya, diminta ini. Nah, kira-kira gimana caranya? Ya kan? Nah, ini kalau Pak kasih teorinya nanti sifat yang kamu gunakan itu kalau nanti ada A berpangkat M, ya, kita pangkatkan dengan N, itu akan sama dengan A berpangkat M kali N. Oke, nah ini yang Bapak tulis nggak tulis di atas ya. Kalau nanti ada A kali B berpangkat M, ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, sehingga soalnya ya, X pangkat Y itu kan sama dengan 3 pangkat 18 dikalikan 5 pangkat 30. Kira-kira ini gimana caranya kita buat? Ya, nah sekarang kita perhatikan. 18 sama 30 ini punya angka yang sama nggak pengalinya? Ada ya? Berapa? 6 ya. Nah, berarti ini kan 3 berpangkat 3 kita pangkatkan dengan 6 dikali 5 pangkat 5 kita pangkatkan dengan 6. Bisa ya? Nah, sudah muncul tanda-tanda kehidupan ya. Nah, berarti X pangkat Y sama dengan berapa? Ini kan pangkatnya sama nih. Nih, berarti kita gunakan sifat yang ini. Bisa ya? Kita apa? Berarti 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 5 kita pangkatkan dengan 6. Oke, sehingga X pangkat Y berapa? 3 pangkat 3 berapa deh? Iya, 27. 5 pangkat 5. Ada yang tahu? Pangkat 5, 5 pangkat 4, 6 harus 25 ya. Sedangkan 5 pangkat 5 itu berapa? Iya, benar. 3125. Kita pangkatkan 6. Ya, nanti Bapak sambung kemari ya. Berarti X pangkat Y itu coba dikalikan berapa? 27 dikali 3125. Ya, ada yang dapat? Iya, jawabannya itu apa? 84 ya. 1375 berpangkat 6. Nah, dari sini apa? Berarti ketahuan X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 84.375 dan Y-nya itu adalah sama dengan 6. Udah ya. Nah, apa yang diminta? Diminta X kurangi. Nah, jauh-jauh kita diminta deh. Ya, jauh-jauh kita mencari yang diminta hanya X kurangi. Itu berapa? 84.375 dikurangkan dengan 6. Yuk, apa jawabannya? Iya, 84.369. Bisa ya? Apa jawabannya? Iya, yang B. Oke, mudah ya. B. Bola ya. Nah, jadi ingat eksponen itu bukan suatu teori yang sulit, yang penting nanti adik harus ingat
apa sifat-sifatnya dan harus cepat menghubungkan antara soal dengan sifat yang digunakan. Bisa paham, Dik, ya? Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita. Bapak harapkan kamu harus terus rajin belajar matematika. Ya, jika channel ini menurut kamu bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kamu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian dari Bapak. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.